Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Selamat pagi. Halo Aisyah. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana hari ini kabar baik? Baik. Oke adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu satu orang pimpin kita dalam doa. Baik ibu dosen dan teman-teman sekalian, mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkan saya memimpin doa ini dengan ajaran Katolik. Berdoa dimulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Allah Tritunggal Bapa, Putra dan Roh Kudus. Syukur dan terima kasih yang berlimpah kami sampaikan kepadamu atas segala berkat dan cinta, atas segala rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami pada tadi malam, sehingga pada siang hari ini kami boleh berada di ruangan ini dalam keadaan rahmat-Mu. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai dengan belajar kami. Semoga Tuhan jaga, Tuhan tuntun hingga kegiatan belajar kami hari ini dapat berjalan dengan baik, dengan baik. Namakan puji ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mohon Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selanjutnya Ibu absensi dulu ya. Ibu Celina Ante, ada Ibu Pasmini Barus, ada Ibu Garis Mulik, ada Ibu Elsa Barapa, ada Ibu Risasi, Ada Ibu. Aisyah Salsabila, ada Ibu. Oke, ternyata hari ini semua adik-adik hadir ya. Oke, adik-adik, hari ini kita akan memulai pelajaran kita, yaitu bagaimana nanti seorang guru mengajar di sekolah itu dengan baik. Nah, di sini Ibu ingin adik-adik itu bagi dalam bentuk kelompok. Di sini Ibu akan bagi dalam bentuk kelompok 5 orang per kelompok, tapi nanti ada satu kelompok yang 6 orang. Oke, langsung saja Ibu bagikan ya. Dari pojok situ sampai sini itu satu kelompok, tapi ditambahkan dengan Aisyah ya, kamu satu kelompok. Nah, selanjutnya menyesuaikan saja 5 orang. Sekarang ya. Duduk dalam kelompok. Oke, balik. Itu ayah terus gambar. Oke adik-adik, Ibu sudah membagikan file materi yang akan dikerjakan masing-masing kelompok ya.
di sini nanti per kelompok memberikan dia punya makalah dan setelah itu lanjut presentasi. Jadi saya buat nanti kau Adik-adik, tadi Ibu salah menyampaikan. Ini nanti Ibu suruh buat kelompok ini supaya presentasi memang dari kasus-kasus yang telah Ibu bagikan dalam file itu. Nah, per kelompok dipresentasikan masing-masing. Dan diharapkan semua kelompok aktif ya. izin bertanya Ibu. Silakan Ini Adik. mulai dari kelompok berapa yang presentasi? Mulai dari kelompok 1. Izin bertanya Bu, Ya, untuk silakan. kasus kan ada 5 kasus. Nah di sini per kelompok 1 kasus atau satu kelompok tuh bahas 5 kasus atau bagaimana? Pembagian kasus. Ini kan tadi Ibu sudah membagikan kelompok, berarti per kelompok itu satu-satu kasus tadi. Oh, baik. Terima kasih Ibu. Bagaimana kelompok 1 sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Sudah Ibu. Jadi mohon perhatiannya, kelompok 1 akan memaparkan mereka punya pembahasan mengenai kasus yang telah dikerjakan. Jadi setiap orang itu harus berpartisipasi dalam menjelaskan ya adik-adik. Jadi waktu dan kesempatan kelompok 1 dipersilakan. 3. Ya, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Frida Clarissa Beno sebagai moderator. Saya Claudia Grace Bengawan sebagai pemateri pertama. Saya Keisha Kombinasi Taniapesi sebagai pemateri kedua. Saya Strapantia Sofia sebagai pemateri ketiga. Dan saya Marcelina Fatmasia sebagai kesimpulan. Dan saya, baik, kita akan masuk dalam materi pertama. Sebentar Bu. Ini kenapa Aisyah tidak bermateri? Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Selamat siang. Di sini kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bagaimana menyusun tujuan, metode, media dan langkah-langkah pembelajaran oleh guru. Sebelum kami mempresentasikan kami punya materi, di sini kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Selena Lolani Lori sebagai moderator. Saya Celina Alves sebagai pemateri pertama. Saya Sirmana sebagai pemateri kedua. Saya Jacinta Marlin Hati sebagai pemateri ketiga. Saya Chancellor Penale sebagai kesimpulan. Baik, langsung saja di sini perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah proses yang dilakukan guru untuk mempersiapkan kegiatan belajar mengajar
agar berlangsung secara terarah dan mencapai tujuan yang diharapkan. Oke adik-adik, minggu depan akan dilanjutkan dengan presentasi kelompok-kelompok yang belum. Nah untuk kelompok 1, semoga minggu depan saya ulang lagi permasalahan yang kayak pada hari ini ya. Dan semoga minggu depan semua anggota kelompok aktif dalam berpartisipasi dalam presentasi. Jadi karena waktunya Ibu sudah selesai dan kita akan lanjut di minggu depan. Terima kasih. Terima kasih. Hati Ibu. Ada Ibu, hati-hati Ibu. Coba tadi lu bilang kalau kata nggak bisa dianggap. Pasti kita presentasi tadi. Atau pindah dari kelompok sana. Males kan? Itu malas. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik teman-teman, lihat sini teman-teman. Baik teman-teman semua, lihat sini dulu. Tadi ini baru mendapat informasi dari Ibu kalau hari ini Ibu sedang mengikuti kegiatan. Tadi di sini Ibu memberikan tugas kepada kita untuk dikerjakan secara kelompok. Untuk pembagian kelompoknya di sini Ibu sudah menentukan dari teman-teman. Nah, kelompoknya sudah dilihat. Dari kelompok pertama itu Angga, Yesri, Yani, Magin. Kelompok kedua Sensei, Claudia, Santi, Vito. Kelompok berapa ya? Kelompok ketiga Ansi, Asri, Aisyah, Eki. Kelompok yang paling itu ada Alin, Gladys, Lala, Elsa dan Fatu. Tadi silakan masing-masing kelompok.
salah dia pada kirim aja terus ke guru masing-masing dia itu tuh ada dia selesai kelompok mana yang selesai tentang mana. Kamu udah yang sangat baik. Ya kalau dia apa ya? Cerdas loh bentuk. Tapi Tahu tidak lihat kita nggak kerja tahu. Gua kalian tahu. Kamu kalian kan wah si Aisyah. Kenapa? Masa mau ngomong di kamar? Ada yang udah kelar ada cerita. Aisyah. Tahu tidak? Harus ada yang bisa lihat nanti. Kami lihat Aisyah pakai nomor gaji kerudung. Iya, ada kita Mas yang penting, mas yang penting. bisa anak yang baik-baik tahu begitu lagi jalan dengan om dan mobil Ada apa ya? Kenapa mereka tiba-tiba lihat aku gaya seperti ini? Apa sih yang mereka bicarakan tentang aku? Soal sini nanti kumpul di mana? Baik tadi ibu tadi ada bilang juga kalau nanti pengumpulannya lewat Google Drive dan nanti kita buat satu Google Drive terus teman-teman foto filenya terus upload nanti kalau kirimkan ke ibu. siap jadi. Nanti kau makan. Gas kok. Tadi. Yang lain sedikit kok. Ini satu
adik-adik, sebelum memulai pembahasan materi kita pada hari ini, tolong perhatikan ke ibu mau presensi ya. Ayo. Kalian Lori? Hadir ibu. Grace Dengalan? Hadir ibu. Untuk Nonope? Hadir. Siap. Hadir ibu. Ini anak ini bermasalah kah? Setiap kali jam mata kuliahnya saya, dia selalu tidak hadir. Ada yang tahu? Anak malam biasa lah. Biasa ibu anak itu. Lagi bermalas. Ini maksudnya bagaimana nih? Masa kalian punya teman sendiri dibilang anak malam? Yang dekat kos dengan dia ini di sini siapa? Terus kalian tahu dia itu anak malam itu dari mana? Jadi begini adik-adik, jika ada informasi-informasi yang mengenai hal-hal yang seperti itu, kita jangan cepat percaya. Kemungkinan lain dia ada mungkin sakit. Masa kalian punya teman sendiri kalian bilang anak malam? Seharusnya kalian yang menjadi apa? Motivasi buat dia. Kalian harus bujuk dia, harus datang ke kampus. Tapi kenapa malah jadi diejek-ejek seperti anak malam gitu? Tidak boleh begitu ya adik-adik. Mungkin dari adik-adik ada yang tahu alasannya dia kenapa dia tidak rajin datang kampus. Ya adik. Di sini Bu, jadi di sini saya ingin menyampaikan alasannya Aisyah tidak masuk kuliah ini karena dari beberapa waktu yang lalu ada gosip buruk yang beredar tentang dirinya, sehingga mungkin ini alasannya sehingga dia tidak masuk kuliah. Itu yang saya ketahui. Terima kasih. Apa? Gosip? Iya Bu. Kasihan sekali. Padahal baru minggu lalu kita mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila tuh. Kalian sama sekali tidak peduli dengan kalian sendiri. Adik-adik, minggu lalu kita sudah bahas sama-sama mengenai nilai-nilai Pancasila. Jika ada berita, informasi yang belum jelas, jangan cepat-cepat untuk membagikan atau mempercayai hal tersebut. Tanya dulu pada diri sendiri berita itu benar atau tidak. Jangan menyebarkan secara tidak baik. Dan beritanya itu dan gosipnya itu kan belum jelas. Jadi adik-adik menyebarkannya itu belum menggali informasinya itu seperti apa. Jadi kalau sudah terlanjur informasinya tersebar, jika terlanjur informasinya sudah tersebar, maka harus mengakui juga siapa yang menyebarkan informasi tersebut. Oke, jadi pada nilai-nilai Pancasila itu kali ini kita sudah belajar bahwa nilai pertama Pancasila itu harus menerapkan kejujuran. Terus yang kedua itu kemanusiaan dan keadilannya itu dengan menghargai sesama manusia. Yang ketiga itu menjaga persatuan kita. Aduh, dengan kejadian itu bagaimana ya? Ibu itu merasa gagal karena kemarin kita itu sudah mempelajari sama-sama tentang nilai-nilai Pancasila dan kita sudah mendiskusikan seperti apa nilai-nilai Pancasila. Kita sudah pahami bersama-sama nilai Pancasila itu yang seperti apa. Tapi saya jujur, ibu merasa gagal. Atau mungkin karena dia saja yang beda agama, atau mungkin karena dia yang beragama Muslim sendiri saja di kelas ini. Iya. Adik-adik, ibu perlu mengingatkan lagi bahwa kita itu menghargai sesama itu penting ya.
Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang sila-sila Pancasila tuh dan makna serta nilainya masing-masing. Oke adik-adik, jadi ibu sarankan sekali lagi ya supaya kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Ibu hanya mau satu pesan saja. Kita sebagai generasi muda, kita itu perlu menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kita itu perlu menghargai sesama, tidak boleh menyebarkan gosip sembarangan, bahwa kita juga itu harus sebenarnya kita harus menjadi pemberantas berita hoax ya. Jadi karena begini adik-adik, informasi sekecil apapun itu, jika itu adalah berita yang tidak sesuai dengan kenyataan, itu akan berdampak bagi orang banyak adik-adik. Jadi ibu sarankan untuk orang yang menyebarkan berita tersebut atau gosip tersebut mengenai Aisyah yang cerita-cerita entah apa itu yang ibu tidak tahu, tolong harus memiliki tanggung jawab yang besar ya, karena itu sudah dampaknya itu sudah terjadi di kelas ini. Buktinya Aisyah selama beberapa minggu ini dia tidak hadir kuliah. Oke adik-adik ya. Oke. Jadi dari hati yang paling dalam ibu sarankan untuk yang menyebarkan gosip tersebut mohon untuk bertanggung jawab ya adik-adik ya, terkait dengan gosip yang mengenai Aisyah tersebut. Oke. Kenapa ribut-ribut nih? Iya, kenapa? Mohon izin ibu sebelumnya ibu, kemarin itu saya yang melibatkan gosipnya dengan beberapa teman saya. Kemarin itu saya lihat Aisyah Joyce dan saya lihat itu dia mungkin kemarin itu saya juga salah lihat atau gimana, tapi yang jelas dari belakang itu mirip Aisyah sekali. Dan saya lihat itu dia pakai celana pendek terus pakai baju crop top. Dan beberapa hari yang lalu juga saya dengan beberapa saya punya teman, ada mereka Yesti juga, kami sama-sama pergi ke Alfamart. Dan sebelum kami sampai di Alfamart, kami juga lihat ini itu memang Aisyah, dia pakai pakaiannya dia, terus dia masuk di dalam mobil. Tapi ada dengan om-om juga, tapi makanya kemarin kami pikirin pasti Aisyah tidak datang kampus karena dia jalan dengan itu. Makanya saya cerita dengan teman-teman, jadinya berita ini tersebar sampai ke telinganya Aisyah. Mungkin karena dari saya ngomong seperti itu, makanya Aisyah tidak datang kampus. Oh, jadi seperti itu ya. Ini adik-adik ya. Ibu hanya menyarankan bahwa tadi adik kan melihat Aisyah itu seperti Aisyah memakai celana pendek, itu kan belum tentu Aisyah adik. Jadi pesan dari ibu itu satu saja ya adik, jangan pernah menjadi orang pertama yang menyebarkan berita, tetapi jadilah orang yang memastikan bahwa berita itu benar atau tidak. Karena sekecil apapun informasi yang adik berikan kepada teman-teman itu sangat mempengaruhi terhadap Aisyah, baik mentalnya, bahkan proses perkuliahannya pun berpengaruh. Karena dia merasa dia itu dikucilkan dalam satu kelas. Jadi ibu harap bagi adik-adik yang sudah menyebarkan berita tersebut, tolong untuk bertanggung jawab ya. Minta maaf ke Aisyah. Minggu depan ibu tidak mau lagi lihat Aisyah tidak datang kampus. Jadi mohon kerjasamanya adik ya. Atau begini saja ya, atau ibu besok bisa luangkan waktu untuk kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bisa? Bagaimana adik-adik, bersedia tidak kalau kita besok menyelesaikan sama-sama ini masalah, agar tidak terjadi lagi, agar tidak terulang lagi kejadian yang sama? Baik, saya mengharapkan besok Aisyah bisa datang ke
kampus dan ibu bisa luangkan waktu sedikit untuk memecahkan masalah ini agar tidak terjadi lagi. Oke? Oke. Sekalian kita akhiri sudah pertemuan kita pada hari ini. Besok ibu cek di grup ya, nanti informasi selanjutnya ibu pasti tahu di grup. Dan tolong pastikan Aisyah besok harus ke kampus, oke? Oke. Baik, terima kasih adik-adik, selamat siang. Nanti di aula. Teman-teman, sama klarifikasi tentang gosip ini. Bagaimana untuk permasalahannya sudah kelar? Sepertinya belum ya. Oke, kalau begitu saya akan minggu lalu sudah membahas untuk siapa yang menyebarkan informasinya itu untuk bisa bertanggung jawab. Jadi ibu sudah janji juga bahwa hari ini ibu akan sebarkan untuk masuk di kelas kalian untuk selesaikan permasalahannya. Oke, untuk adik yang sudah menyebarkan informasinya, ibu mohon untuk minta maaf ke Aisyah, ya. Oke, maju ke depan buat minta maaf ya. Aisyah. Oke, jadi adik Selena mohon untuk klarifikasi bagaimana adik menyebarkan cerita tentang Aisyah ini ke adiknya teman-temannya. Ibu mohon untuk adik Selena untuk klarifikasi ya.
di Alfamart naik mobil. Makanya tanggapannya saya langsung, oh kayaknya Aisyah ini tidak baik begitu. Jadi kemarin saya juga sudah pergi ke Aisyah dan minta maaf ke kosim Aisyah, dan Aisyah juga kemarin sempat klarifikasi di saya, tapi hari ini Aisyah juga mau ngomong langsung sama teman-teman kita, ngomong langsung pada teman-teman. Jadi sebenarnya itu aplikasi itu bukan saya. Tidak membantu kalian. Kalau doa itu saya yang sebenarnya bapak. Oke. Jadi mohon ingatkan sekali lagi ya. Sebelumnya tadi saya bilang sama kita. Sebelumnya mungkin banyak saya ngomong atau kesekian kali